Amin, puji Tuhan. Kita buka Roma pasal 12. Roma pasal 12, minggu lalu kita bahas, ternyata masih ada yang kita perlu perdalam lagi. Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kata nasihat ini bukan kata-kata yang lemah, ya, menasihatkan segala sekedar menasihatkan. Tapi di sini bahasa Inggris dipakai kata bisik, I beseech you. Ini semacam seperti meminta, ayo dong, ayo, ayo, gitu ya. Ini satu kata-kata yang paling kuat yang dipakai oleh Paulus untuk meminta jemaat melakukan ini. Ini compulsory, harus. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara lihat, ini bicara tubuh ya, bicara tubuh kita. Yang kudus berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, itulah your reasonable service, sesuatu yang reasonable. Reasonable tahu ya, yang masuk akal dan bisa gitu ya, mempersembahkan tubuh yang kudus, yang tak bercacat celah. Emang bisa Pak gitu? Bisa, kata Tuhan bisa. Jadi kalau Tuhan bilang bisa, ya bisa. Jadi kalau saya punya penyakit bawaan, bisa Pak kita mempersembahkan. Bukankah Allah ingin tinggal dalam tubuh yang sehat? Bisa gitu ya. Ini penyakitnya genetika loh Pak, bisa. Karena itu reasonable service bagi Allah, makanya Allah mau kasih tahu caranya. Pak, kalau saya punya masa lalu yang jelek, bisa nggak Pak saya mempersembahkan tubuh sebagai sesuatu yang kudus, Pak? Yang tidak diganggu oleh masa lalu? Bisa. Karena itu reasonable bagi Allah. Kalau Allah bilang reasonable, dan kita anaknya, kita harus katakan itu reasonable. Masuk akal, bisa. Jadi apa yang menjadi reasonable bagi Allah, hanya bisa kita lakukan bersama Allah. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita hanya bisa melakukan sesuatu yang sifatnya agama, di mana orang di luar Kristus juga bisa melakukan, ya, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dari Allah. Ya, ini karena kalau orang lain bisa di luar Kristus, tanpa Kristus bisa, lalu kita lakukan hal yang sama, lalu kita klaim Allah menolong kita. Ya betul, Allah menolong kita. Tapi kita tidak bisa klaim bahwa kita punya satu yang spesifik, yang unik dari Allah. Allah ingin apa yang kita bisa lakukan, orang di luar dia, tanpa dia tidak bisa lakukan. Supaya orang tahu, akulah Tuhan. Kan selalu begitu di perjanjian Allah. Supaya orang melihat bahwa akulah Allah, kau umatku. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan mau dibentuk oleh dunia, tetapi berubahlah atau be transformed oleh pembaharuan budi, oleh renewing mind, pembaharuan pikiran. Saudara, ini satu-satunya tempat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai transformasi di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Ini satu-satunya tempat. Saudara tidak akan ketemu lagi di bagian lain dari Alkitab transformasi di tubuh dan jiwa. Di jiwa yang adalah pikiran, perasaan, dan kehendakan, itu dan kehendak, ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita harus direnovasi. Minggu lalu kita sudah bicara tentang, saya sudah upload di YouTube ya, bisa diulang yang belum dapat. Kemudian itu untuk supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang sehat, ya, kalaupun ada penyakit disembuhkan, kalaupun ada masalah, kemiskinan kita dicukupkan, ditransformasi dari yang tadi yang jahat itu menjadi sesuatu yang baru. Ya, ingat kata jahat di dalam Alkitab itu ada 3 lapis. Yang pertama adalah kerja stres. Kutub pertama di Taman Eden itu adalah dengan peluh, dengan keringat itu akan mencari nafkah. Itu kita dijauhkan dari situ. Kerja keras tetap, ya, tapi kerja keras bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Kerja stres, no. Ya. Kemudian yang kedua, ada sakit penyakit, karena kita kerja stres pasti menyebabkan penyakit. Ya, kemudian yang ketiga, lapis ketiga adalah kemiskinan. Ya, saudara akan dicukupkan oleh Allah di dalam Kristus. Jadi kita ditransformasi dari 3 kondisi ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan renovasi pikiran. Dan ini satu-satunya tempat. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara teringat, ada satu lagi Pak, di 2 Korintus 3, ada kata transformasi. Oke, kita buka sebentar. Kita buka sebentar, ada kata transformasi
di 2 Korintus 3 ayat 18. Apa yang dimaksud transformasi di situ? 2 Korintus 3 ayat 18 katakan begini. Ayat 17 deh, saya mulai ya, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris katakan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, dulu saya suka mengajarkan khotbah bahwa kita pindah dari kemuliaan, 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 kemuliaan. Padahal 2 Korintus 3 tidak sedang bicara kemuliaan, 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 hanya 2 kemuliaan. Ini konteksnya bicara tentang pelayan-pelayan perjanjian baru dibandingkan dengan pelayan perjanjian lama. Kemuliaan pelayanan Musa dibandingkan dengan kemuliaan pelayan Kristus. Hanya 2 kemuliaan. Ya, Tuhan tidak punya step-step kemuliaan. Dia mulia. Jadi waktu kita dipindahkan dari from glory to glory, itu pindah dari kemuliaan yang lama, kita menjadi ciptaan baru, pindah kepada kemuliaan yang baru. Jadi kita tidak pakai kemuliaan yang lama. Dalam hal ini jemaat di Korintus. Kita pakai kemuliaan yang baru. Hanya 2 kemuliaan. Di 2 Korintus 3. Tidak sedang bicara. Nah, di dalam kemuliaan itulah grace atau kasih karunia mensuplai semua kepenuhan Allah. Maka kita menerimanya step by step, dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Dari iman sebesar biji sesawi, terus kepada iman, kepada iman, kepada iman, sampai kita sepenuhnya dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam ayat 18 ada kata transform. Ya, kita memandang wajah kita seperti memandang kepada cermin, maka kita ditransform. Ada bahasa Inggris ada kata transform, bahasa Indonesia ada kata berubah. Kita diubah. Nah, itu transform, kata yang sama. Di Roma pasal 12, menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan gambarnya atau image di sini adalah bahwa kita dipindahkan ke kemuliaan Allah. Manusia roh kita itu menjadi satu dengan roh Kristus. Kita punya gambar Allah. Ya. Tapi kita juga harus punya rupa Allah. Nah, rupa Allah inilah yang diterangkan sebagai transformasi di Roma pasal 12. Karena manusia pertama diciptakan segambar dan serupa, ada 2, saudara ya, segambar dengan Allah, seperti Allah. Di dalamnya ada roh yang masih murni, belum ada dosa. Lalu tingkah lakunya harus serupa dengan Allah. Mungkin untuk lebih mudah begini, saya mau terangkan. Misalkan, saudara ya, ini saya ambil contoh ekstrim supaya kita bisa tahu bedakan antara gambar dan rupa. Kalau kita dilahirkan sebagai laki-laki, maka kita harus berlaku sebagai rupa laki-laki. Kalau kita laki-laki tapi rupa kita perempuan, maka kita tidak segambar dan serupa dengan laki-laki yang seharusnya. Kita lemah lembut, suaranya juga lebih lembut, ya. Tapi casingnya laki-laki, itu gambarnya laki-laki, tapi rupanya tidak. Atau sebaliknya, gambarnya perempuan, tapi gagah perkasa, ya, ada kumisnya juga. Itu rupanya bukan rupa laki-laki. Nah, kita di dalam kita ada Kristus, ada Roh Allah. Tapi keluarnya kata-katanya selalu desperate, selalu membesar-besarkan khawatir atau takut, selalu bilang iya nih penyakit saya diakui. Nah, itu tidak rupa Kristus. Tapi gambarnya adalah gambar Kristus, karena waktu kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita memiliki gambar Allah di dalam kita. Tapi selama kita tidak melakukan renovasi pikiran, maka rupa Allah tidak akan keluar. Kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, Roma pasal 6, kita buka sebentar, Roma pasal 6 itu ada bicara tentang ayat 5. Nah, dikatakan begini,
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Bahasa Inggrisnya katakan, kita juga akan menjadi likeness of resurrection. Resurrection, ya, likeness, kita punya likeness, rupa Allah. Caranya bagaimana? Kita mati dalam pikiran kita, ya, bukan kita mati dalam arti yang harfiah. Oke, balik lagi ke Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah, kita tahu, kita mengalami kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Sekali lagi, kehendak Allah cuma satu, sempurna. Jadi semua yang dikatakan yang baik ini dari Allah, yang berkenan, ya kalau kita menerima dengan iman, maka Allah berkenan dengan kita menerima yang baik, dan itulah yang sempurna. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu, selalu sifatnya sempurna. Kalau kita percaya, Tuhan, aku terima kesembuhan, Tuhan, aku terima perlindungan, aku terima umur panjang, Tuhan senang. Nah, itu berkenan, dan itulah yang sempurna buat kita. Sebab kalau kita katakan kehendak Tuhan ada 3 lapis, Pak. Ada yang baik, ada yang berkenan, sempurna. Yang paling tinggi yang sempurna. Kalau kita hanya terima yang baik saja, lalu Allah menerima kita untuk menerima yang baik saja, yang level ketiga, maka namanya Allah turun takhta, turun kehendak dari yang sempurna menjadi yang tidak sempurna. Nah, itu kurang tepat, gitu ya. Galatia 4 ayat 19 bilang begini, saudara. Ini untuk kami para gembala. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ada bagian gembala di sini dan para pengurus. Supaya rupa Kristus ada di dalam jemaat, memang tugas utamanya jemaat harus, kita semua bukan jemaat, itu harus merenovasi pikiran. Tapi ada ekstra tanggung jawab untuk gembala dan para pengurus, para pengerja, para pendidik jemaat, itu harus melakukan extra effort supaya rupa jemaat itu harus disuplai terus sampai rupa, supaya jemaat yang sudah punya gambar Allah itu juga punya rupa Allah, jadi segambar dan serupa. Jangan punya gambar Allah, tapi selama hidup ini mengalami bukan rupa Allah, berarti rupa iblis, ya. Lalu meninggal masuk surga tetap, tapi selama hidupnya tidak terlalu menikmati rupa Allah. Ya, sayang sekali. Kalau itu satu-satunya, Pak, supaya tubuh kita bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, ya, yang sehat, yang sembuh, yang tidak tercemari. Lalu bagaimana dengan yang lain yang seperti begini, saudara? Di dalam gereja Tuhan kita mengenal yang namanya pelayanan kelepasan. Orang ditumpang tangan lalu bermanifestasi. Kemudian ada counseling. Nah, untuk mempersingkatlah waktu, saya mau katakan segala kegiatan yang tidak membawa pikiran kita lebih dalam kepada Kristus, itu bukan renewing mind atau bukan renovasi pikiran. Segala kegiatan. Bisa separuhnya kegiatan itu, tapi kalau tidak full renewing mind, memperbaharui pikiran kita menjadi pikiran Kristus, itu bukan proses yang dimaksud Roma 12 ayat 2. Saudara tahu, kebimbangan itu membuat iman kita jadi invalid. Waktu Petrus berjalan di atas air, mendatangi Yesus, di tengah jalan dia menuju Yesus, dia jatuh tenggelam. Ya, lalu Yesus bilang gini, oh kamu yang thou of little faith, ada iman yang kecil, saudara. Iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Dikatakan, mengapa kamu bimbang? Bimbang membuat dia tenggelam. Ya. Iman yang kecil, pikiran Allah atau pikiran Kristus, itu sudah cukup melakukan segala sesuatu. Masalah kita bukan iman, saudara. Masalah kita bimbang. Bimbang itu bisa mengganggu perjalanan iman kita. Nah, apa itu bimbang? Bimbang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, tapi tidak melakukan pembaharuan pikiran.
sudah dipastikan itu akan ada bimbang. Dan itu akan menghalangi banyak hal. Kita tidak boleh meletakkan bimbang dimanapun dalam bidang kehidupan kita. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang dulu saya pernah bersama-sama. Nah, saya lihat langsung, saudara ya. Saya lihat langsung. Nah, ada orang-orang yang punya karunia-karunia menyembuhkan, tetapi mereka establish di situ, ya, berani sekali, ya. Tapi mereka punya masalah besar di keuangan, sehingga akhirnya pelayanannya hancur berantakan. Ada sebaliknya, ada orang-orang yang establish di keuangan, tapi mereka tidak baik di hal attitude, kemarahan, angry, atau lust, nafsu, gitu ya, dan mereka jatuh. Mereka bimbang di situ. Apakah Tuhan bisa lakukan ini di bidang yang lain? Di bidang ini, oke, saya establish. Apakah di bidang lain bisa? Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini disebut bimbang, saudara. Nah, orang yang bimbang adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, punya gambar Allah, tetapi tidak renovasi pikiran sehingga tidak punya rupa Kristus. Saudara, Kristus itu tidak pernah berjalan dalam karunia-karunia. Lalu apakah Kristus dipimpin roh? Pasti, rohnya roh Allah, pikirannya pikiran Allah. Kalau dia menyembuhkan orang, dia memperkatakan sesuatu, melepaskan orang, itu bukan karunia. Itu sudah roh yang berdiam di dalam dia, berjalan, bergerak, dan berbuat di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus ingin kita seperti itu, dipimpin hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga karunia itu bermanifestasi bebas. Bebas sekali. Ya. Yesus pada waktu ada orang yang memperkatakan dia dengan perkataan yang jelek dalam hatinya, Yesus bisa tahu. Dan dia katakan, mengapa engkau berkata dalam hatimu seperti itu? Nah, itu kan karunia, pengetahuan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus, maka karunia pengetahuan bekerja, maka karunia ini bekerja. Tidak pernah. Ya. Lupa bagaimana dengan karunia-karunia yang ada di Korintus? Saudara harus ingat, di Korintus, 1 Korintus itu ditulis kepada jemaat yang belum dewasa. Ya, saya mau ingatkan lagi, saya ulang-ulang ini nggak apa-apa ya, saudara. Di 1 Korintus 3 dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sekarang waktu ditulis surat, maka dia tulislah surat-surat yang kelihatannya wow, tapi sebetulnya itu untuk bayi rohani. Contoh, sebelum masuk ke 1 Korintus 12, apa nasihat Paulus untuk bayi rohani mengenai perkawinan? Sudah baca di 1 Korintus pasal 7, ayat 1 dibilang begini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Coba itu, saudara. Ya, ini nasihat Paulus kepada bayi rohani. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Kenapa sampai pernikahan itu dasarnya adalah takut percabulan? Tidak ada di dalam kekristenan. Ini hanya terjadi di jemaat-jemaat yang tidak dewasa. Ayat 6 dikatakan, hal ini bukan sebagai kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Kemudian kepada orang-orang yang telah menikah, ayat 10, 1 Korintus 7 ayat 10. Bukan aku. Paulus tulisnya gitu, aku. Tidak, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini nasihat. Kalau nasihat kepada orang-orang yang tidak dewasa kurang lebih kayak begitulah. Ya. Nasihatnya kayak ya dari manusia gitu ya, yang tidak firm gitu ya. Tahu kalau ada dalam pernikahan, kalau ada misalnya seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, ya, maka muncullah nasihat pernikahan nomor 1, ampuni, standar ya, ampuni. Terus yang kedua dibilang begini, kamu juga sebagai ibu dandan dong di rumah, jangan pakai daster, ya, bikin menarik dong, ya, bikin penampilan kita menarik. Apa motifnya, saudara? Supaya suaminya nggak diganggu orang. Nah, ini kan namanya nggak benar, saudara. Masa istri disuruh bersaing sama orang luar? Masa istri disuruh bersaing sama orang-orang yang punya potensi mengganggu suaminya? Atau sebaliknya, suami dinasihati disuruh bersaing dalam penampilan, dalam keuangan, supaya istrinya nggak diganggu orang. Ini kan nggak benar.
Ini nasihat-nasihat untuk bayi-bayi rohani. Kalau kita lihat nasihat untuk anak-anak Tuhan, itu cuma dua untuk pria, dua untuk wanita. Dua nasihat untuk pria, dua untuk wanita. Tapi kalau di dunia konseling itu ada banyak. Saya pernah, gini, saya ini dosen di STT, dan dipercayakan 4 atau 5 mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah pastoral counseling. Jadi mau tidak mau saya baca semua literatur mengenai pastoral counseling. Dan saya temukan ini banyak hal-hal yang lucu-lucu, yang berbahaya kalau masuk gereja. Ya, misalnya ada 60 perkataan untuk suami istri yang sedang bertengkar. Saya baca ruwet, saudara semuanya. Itu adalah ungodly counsel. Ya, Mazmur pasal 1 katakan berbahagialah mereka yang tidak berdiri di nasihat orang fasik, termasuk yang tadi itu. Ya, istri disuruh bersaing dengan orang tua. Ya. Nah, ke-60-nya ini kalau diringkas menjadi 4 kata saja. 2 untuk laki-laki. Yang pertama, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Mewahyukan firman-Nya, mengajar firman, memberi firman. Yang kedua, hormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Hidup dalam damai sejahtera, ngobrol, pagi-pagi bangun, ngobrol sama Tuhan, siang-siang jalan-jalan sama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, kembali ke rumah bersama Tuhan. Jangan lupa, setelah menikah ada pihak ketiga, namanya istri, ajak ngobrol. Nanti ada anak-anak, ajak ngobrol, teman pewaris kasih karunia. Cuma 2 itu nasihatnya untuk suami. Untuk istri, sama saudara, hormati suamimu seperti kepada Tuhan, dan belajar mengasihi. Di Titus kalau tidak salah, atau Timotius ya, Titus kalau tidak salah, belajar mengasihi suami. Ya. Hanya 4 itu, 2 untuk suami, 2 untuk istri. Nggak ada tuh disuruh katanya pakai penarik lagi, jangan pakai daster. Bahkan Petrus katakan perhiasanmu jangan dengan berkepang-kepang dengan pakaian-pakaian yang indah-indah, tapi manusia batinnya. Sudah perhatikan itu ya. Pak, apakah konseling salah? Tidak, saudara, tidak. Konseling itu begini, makanya saya ngajar konseling, saudara. Jadi saya tahu latar belakang. Konseling itu baru muncul tahun 1900. Ya. Dan itu awal-awalnya didirikan adalah untuk memberikan masukan bagi para pekerja imigran di Amerika yang mau mencari pekerjaan. Jadi harus digali potensinya, maka mereka di-counsel. Lalu itu di-establish menjadi lembaga counseling sekitar tahun 1920. Ya, itu ada nama-namanya lengkap, saya punya datanya lengkap, dan nama lembaganya lengkap. Sejak saat itulah counseling dikembangkan, masuk ke dalam sekolah-sekolah SMA pertama sekali. Ya, jadi anak-anak dibantu untuk menggali bakat mereka supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat. Dan kemudian masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk gereja. Jadi counseling adalah sistem dunia yang diinfus ke dalam gereja. Ini yang berbahaya. Lalu apakah di gereja tidak ada counseling, Pak? Ada. Konselornya disebut Roh Kudus. Dialah penasihat agung. Dan setiap perkumpulan jemaat harus ada yang namanya porsi counseling. Makanya di Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 1 bilang begini, karena di dalam Kristus ada nasihat, itu counseling. Jadi pada waktu kita mengadakan ibadah minggu, ini harus masuk porsi counseling. Ya. Jadi termasuk yang namanya pelepas, inner healing, itu masuk porsinya di sini. Kemudian ada pelayanan kelepasan. Kolose 1 kita sudah dilepaskan dari dunia gelap kepada terang Allah. Itu pelayanan kelepasan yang original. Jadi semua sudah include. Lalu setelah itu apa, Pak? Setelah itu kan ada orang yang perlu dilayani. Setuju, saudara ya. Syaratnya itu bukan hanya gembala yang berjerih payah, tapi setiap jemaat harus melakukan renovasi pikiran. Kalau tidak, percuma, saudara. Bertahun-tahun masalahnya akan itu saja, saudara. Bertahun-tahun akan itu saja. Mungkin ada istilah ya, selalu kok saya dapat masalah sampai hampir tenggelam baru Tuhan tolong, gitu ya. Ada masalah, dan itu semua kita mengalami. Kok sampai harus tenggelam dulu baru Tuhan tolong? Enggak, saudara. Ya. Kalau kita lihat di Yeskiel 47, ini kita tidak sempat buka ayatnya. Saya mau cerita begini.
penglihatan Nabi Yeskiel waktu dia melihat bait Allah yang ketiga, yaitu kita, yang bukan terdiri dari bangunan. Dia melihat gini, dari bait Allah itu akan keluar air dari dalam hati kita. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengeluar air, akan keluar air. Dan air itu kalau kita ikuti terus, waktu Yeskiel ikuti terus, pertama itu ada semata kaki. Kemudian makin dalam dia masuk dalam air, itu naik ke lutut. Makin dalam lagi sampai ke pinggang, sampai akhirnya sedagu. Jadi yang menenggelamkan kita harusnya bukan masalah, tapi pewahyuan akan firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan. Sehingga kata Yeskiel, sekarang kita tidak bisa lagi ngatur kita mau kemana, tapi kita sudah terbawa oleh air itu. Dan kita berenang di air itu. Ini yang dimaksud oleh Perjanjian Baru, bahwa kita harus hidup dipimpin Roh, sehingga kita tidak lagi bisa punya pilihan lain, tidak ada lagi kebimbangan, karena kita melakukan renovasi pikiran, sehingga firman Tuhan sekarang menguasai kita sedemikian rupa, sehingga segala tingkah laku kita itu di drive atau di setir oleh firman Tuhan. Ya betul ada masalah, saudara. Dari mulai yang masalah yang rendah, yang ringan sampai yang paling berat. Tapi kita seperti berenang. Di dalam masalah itu Roh Kuduslah yang mengatur step by step. Jalani aja step by step, pasti kita keluar dari masalah. Pasti, ya. Tapi pertanyaannya, maukah kita memperbaharui pikiran kita? Ya. Ini penting sekali. Pembaharuan pikiran ini wajib dilakukan dari mulai anak-anak sampai orang tua. Satu-satunya tempat itu di Roma pasal 12. Contoh lagi, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam. Misalkan ada kasus yang sering saya bahas di kelas kalau saya sedang mengajar. Ada seorang anak, ini banyak terjadi, anak-anak kecil, ya, masih balita. Mereka begitu manis, mereka ikut sekolah minggu, lalu mereka menghafal ayat, lalu menyanyi di gereja, liturgi, baca liturgi. Lalu seiring dengan perkembangan umurnya semakin besar, mereka mulai sekolah. Ya. Setelah sekolah mereka mulai perkenalkan dengan pergaulan. Kemudian tiba-tiba mereka mulai terlibat dengan pergaulan yang kurang baik, merokok, kemudian pergaulan yang bebas. Lalu orang tua panik, gitu ya. Gak ada lagi kemauan ingin belajar, panik. Lalu orang tua bilang begini, datang ke gereja, Pak, tolong anak saya ini di konseling, kalau perlu pelayanan pelepasan, Pak, gitu ya. Saya kasih tahu, dua-duanya ini bukan transformasi pikiran. Kita tahu tujuan orang tua adalah anak ini mau ditransfer, dibalikin lagi menjadi baik. Nah, dua-dua ini rawan lari dari transformasi pikiran. Ya, harusnya anak ini kembali ke gereja dan anaknya harus belajar untuk menundukkan diri. Harus diajar oleh orang tuanya dan semua kita. Nah, sekarang kita renungkan, ya, apa yang dilakukan iblis terhadap anak ini, sehingga anak ini jadi lari dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan sampai ke level yang mungkin yang sangat parah. Apa yang dilakukan iblis? Apakah iblis melakukan konseling kepada anak ini? Atau melakukan pelepasan? Roh Yesus keluar dalam nama iblis gitu. Lalu keluarlah orang berbaju putih dari anak ini, hilang gitu. Lalu anak ini menjadi jahat. Apakah itu yang terjadi? Tidak. Lalu apa yang dilakukan iblis sehingga anak ini menjadi jahat? Simpel, saudara. Perubahan pikiran hanya itu aja. Dan anak ini mau. Hanya itu. Lalu mengapa kita berpikir waktu anak itu harus balik ke kehidupan bersama Tuhan? Dia harus melalui yang namanya didoakan, di-counseling, di segala effort itu harus dilakukan. Kan nggak fair, saudara, kita memperlakukan seperti itu ya. Kok mudah sekali ikut iblis, ikut Tuhan susah banget ya. Harus lewat step. Nasihatnya juga belum tentu dari firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang sifatnya duniawi. Nah, ini kita harus hati-hati. Atau bukan hanya di anak-anak, terjadi juga di orang dewasa. Nah, contohnya pekerja, pengerja jatuh dalam dosa. Kemudian waktu mau kembali melayani Tuhan lagi, harus dilepaskan sampai terguling-guling, wah sampai katakanlah maafnya muntah-muntah gitu. Lalu dia tuh di-counseling terus, didatangi, didoakan. Kenapa jadi ribet begini, saudara? Padahal iblis tidak melakukan apa-apa kepada orang itu, cuma merubah pikiran aja. Simple aja. Dikasih fakta, dikasih pikiran, berubah. Sekarang Tuhan juga ingin mempermudah. Kita dikasih fakta rohani, Alkitab, dikasih Roh Kudus di dalamnya, gambarnya, lalu ayo berubah pikiran.
Bisa, saudara, bisa ya. Saya tidak menyangkal ada pelayanan kelepasan. Kami terlibat, saya terlibat dulu di dalamnya. Ya, tapi saya tidak melihat pelayanan itu jauh lebih efektif dari yang firman Tuhan katakan di Roma 12. Ya, paling efektif adalah merubah pikiran. Konseling tidak selalu konseling bukan tidak selalu full merubah pikiran. Pelayanan pelepasan tidak. Saudara punya masalah, didoakan, saudara keluar dari masalah, itu bukan renovasi pikiran. Bukan. Ya. Saudara punya penyakit, didoakan sembuh, itu bukan renovasi pikiran. Jadi renovasi pikiran ini penting, harus dilakukan. Setiap kita harus memandang Kristus sebagai teman. Setiap hari memandang Alkitab ini sebagai betul-betul jalan hidup kita. Atau bisa dibilang sebagai guidance, panduan untuk kita hidup. Kita tidak akan berhadapan dengan persoalan yang berulang-ulang membuat kita jatuh di situ terus. 1 Korintus 12. Tadi saya katakan bahwa di Korintus itu ada uraian mengenai karunia yang bekerja. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, "Loh Pak, kalau gitu kita perlu nggak sih karunia, Pak?" Perlu. Karunia itu kan manifestasi roh. Tapi karunia itu bukan Allah. Kita harus berjalan di dalam Allah. Allah berjalan di dalam kita. Korintus 12 katakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Jadi maksudnya saudara, pada saat kita melihat rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, belajarlah begitu kita melihat bahwa Allah ada di balik semua itu. Ini penting. Ya. Supaya kita tidak merasa diri kita kecil, dan sebaliknya juga tidak merasa diri kita lebih dari yang lain. Berjalan dengan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Kemudian ayat 1 Korintus 12 selanjutnya dikatakan ada rupa-rupa karunia, dan di ayat terakhir dikatakan begini. Ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, yaitu nubuat. Nubuat di dalam perjanjian baru adalah memberitakan firman Allah, Injil Kerajaan. Kerajaan Allah sudah dekat. Maukah dosamu diampuni? Ya, itu nubuat. Yang basic standar setiap orang Kristen bisa lakukan. Jadi berusahalah memperoleh karunia yang paling utama, maka aku akan menunjukkan a more excellent way, atau jalan yang lebih utama, more excellent. Jadi silakan cari nubuat-nubuat, silakan inginkanlah nubuat itu. Tapi ada yang lebih excellent lagi. Apa itu? Masuk ke pasal 13, kasih. Ya, dikatakan sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, atau tidak punya kasih, aku seperti Gog. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, segala pengetahuan, punya iman yang memindahkan gunung, yang sempurna, yang memindahkan gunung, tapi tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tanpa Allah tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bagi-bagikan sembako, bagi-bagikan apapun, materi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bayangkan saudara. Tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi apa itu more excellent way? Kasih. Nah, baru kita pindah ke Efesus 3. Yang kita bicarakan minggu lalu. Kasih, Pak. Mau diapain kasih? Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kalau bicara lebar, panjang, dan tinggi, itu bicara dimensi yang masih bisa dilihat. Ya. Setiap orang bisa belajar Alkitab, setiap orang bisa belajar tentang sejarah Alkitab, tentang apapun yang dalam ayat Alkitab, tapi kalau bicara dalamnya Allah, setiap orang bisa belajar teologi, tapi kalau bicara tentang dalamnya Allah, itu harus manusia yang sudah lahir baru. Tidak bisa manusia biasa. Kenapa? Karena dalamnya kasih Kristus. Baru buka 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dan 12, kalau tidak sempat,
buka, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Atau bahasa Inggrisnya, supaya kita tahu what have been freely given to us. Apa yang telah diberikan freely, gratis, cuma-cuma kepada kita. Ya, kalau bicara kedalaman, maka itu bicara satu syarat di dalam Efesus 3 ayat 20, bahwa syaratnya adalah harus lahir baru. Dan kita semua lahir baru. Jadi kalau bicara ada orang mengedepankan karunia-karunia, ya, tapi tidak bertumbuh dalam kasih. Kalau mengedepankan karunia, saya tahu bahwa karunia, pelayanan, dan semua perbuatan ajaib ada di dalam satu Allah yang utuh. Kita harus masuk ke dalam keutuhan Allah. Di sini dikatakan, ya, oke, saya bacakan dulu. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oke? Jadi kita mengenal, kita punya pewahyuan, supaya kita masuk dalam kepenuhan Allah. Di dalam kepenuhan Allah itu ada Roh Kudus bekerjanya untuk mengeluarkan karunia-karunia. Yesus bekerja untuk mengeluarkan pelayanan-pelayanan. Ya, Yesus yang melakukan itu. Jadi kalau kita lihat ada hamba Tuhan di melayani besar sekali di gereja dengan fasilitas yang luar biasa di kota sampai ke desa, jangan lihat hamba Tuhan, saudara lihat Yesusnya. Supaya saudara merasa dimotivasi, di-encourage untuk saya juga ingin melakukan yang sama di dalam Kristus. Kalau saudara lihat ada pelayan Tuhan yang masuk ke desa-desa sampai rela mengorbankan segalanya, jangan lihat hebatnya orang itu. Lihat hebatnya Kristus mengerjakan lakukan itu semua. Saudara lihat ada mukjizat-mukjizat yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, lihat Kristusnya, jangan orangnya, saudara. Karena semua kepenuhan Allah itu ada di dalam Roh Kudus, di dalam kita. Kalau kita memisahkan semua yang namanya karunia, pelayanan, lalu perbuatan ajaib, memisahkan, maju sendiri, maka itu yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, itu yang disebut movement. Kita memisahkan kesembuhan dari kepenuhan Allah, maka terjadilah healing movement. Kita memisahkan kekudusan dari kepenuhan Allah, maka terjadilah holiness movement. Kita memisahkan pemuritan atau counseling atau counsel of the Lord dari seluruh kepenuhan Allah, maka terjadilah movement, counseling movement atau pembaharuan pola pikir, pembaharuan. Ini banyak dilakukan di gereja mula-mula. Movementnya bergerak sendiri-sendiri, ya. Semua movement baik, ya, tapi tidak sehat kalau kelamaan. Ya, dulu Pentakosta movement dalam karunia-karunia. Mereka tidak peduli soal yang lain. Lalu ada Bala Keselamatan movement di dalam perbuatan baik yang membagi-bagi kepada orang miskin. Kalau mereka tetap di movement, mereka tidak akan bertumbuh dalam kepenuhan. Lalu ada movement lagi di berbagai bidang. Itu tujuannya movement adalah membangunkan kita. Tapi kalau kita larut di situ, maka kita tidak akan menuju kepada kepenuhan Kristus. Saya katakan ada orang yang maju di dalam satu bidang, tapi bidang lain dia lemah. Allah ingin kita kuat di dalam segala bidang. Ya. Makanya dikatakan supaya kita bisa mengalami seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Jadi pikiran ini harus diaktifkan, lalu kita juga harus meminta, kita asking, doa. Siapa yang melakukan? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus pasal 3 ayat 20, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Saudara tempatkan pada tempatnya, kuasa selalu bicara Roh Kudus. Kuasa yang bekerja, bukan doa yang bekerja. Kita terima Tuhan, ada fawatan kemana-mana tuh. Beberapa grup itu memfawatkan tentang kuasa doa. Kuasa doa. Semua agama berdoa, saudara. Doa bisa membuat kita menjadi lebih lembut, tidak, saudara. Doa bisa melepaskan kita dari persoalan, tidak. Semua agama berdoa. Doa yang mana dulu? Doa yang mengucapkan firman, iya. Doa bisa membuat kita tenang, tidak. Yang membuat kita tenang adalah firman. Doa yang penuh firman, ya.
Doa bisa melepaskan kita dari kuasa gelap. Tidak. Kebenaran, kau akan tahu kebenaran, kau akan lepas dari kuasa gelap. Jadi doa yang penuh dengan perkataan kebenaran. Kalau tidak, setiap agama berdoa, dan belum tentu ada kuasa. Makanya kita perlu dipenuhi dengan konsep-konsep dari Alkitab. Tadi malam, saudara, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan, seorang rabi Israel. Dia dibawa Tuhan jalan-jalan ke surga. Dalam perjalanannya, sebelum dia tutup, dia bilang begini, saya mau bicara kepada semua orang-orang anak-anak Tuhan. Saya bicara kepada mereka yang sudah lahir baru. Saya mau beritahu, ya, jangan pernah mengempower iblis dengan perkataan yang tidak berasal dari Allah. Jangan pernah. Lalu hostnya tanya, kenapa? Rabi, kenapa? Begini, pada waktu saya naik ke surga, dari langit pertama, kita ini di langit pertama ya, cakrawala. Kemudian langit kedua itu udara, di mana roh-roh jahat tinggal di situ. Lalu langit ketiga adalah di mana Allah tinggal. Tahta Allah itu ada di heaven. Jadi ada 3 lapis heaven. Waktu dia naik, rohnya naik menuju ke langit yang pertama, melewati langit yang kedua di mana roh-roh jahat ada di situ. Dia bilang begini, aku melihat roh-roh jahat dengan berbagai rupa yang jelek, yang tidak baik, tapi satu hal yang aku lihat, mereka semua powerless, lemah, kasihan sekali. Mereka mencoba menggapai-gapai diriku, dia bilang gitu. Dan semua anak-anak Tuhan, tapi mereka nggak bisa. Mereka berusaha, nggak bisa. Mereka nggak punya kekuatan. Posisinya memang di udara, saudara. Posisi kita ada bersama Kristus di atas mereka. Jadi mereka ada di bawah kita. Tapi mereka akan menjadi kuat setiap kali kita mengeluarkan perkataan yang tidak berasal dari firman Allah. Misalnya dikatakan, aku sakit. Mereka kuat memberikan kesakitan. Aku stres, mereka kuat. Dikatakan hati-hati anak-anak Tuhan. Jangan pernah memberikan power kepada mereka itu dalam keadaan lemah. Ya, Kolose 2 ayat 15. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu kesaksian itu alkitabiah banget. Dikatakan jangan pernah, saudara, mengeluarkan perkataan mengeluh, mengeluarkan perkataan aku sakit, aku lemah, itu memperkuat mereka yang sudah lemah. Roh-roh jahat itu. Lalu Rabi ini katakan, sekarang aku percaya dari mulai di bumi sampai di langit, aku punya otoritas di dalam Kristus. Dan aku harus memperkatakan yang baik, memperkatakan firman Tuhan, membuat mereka tambah lemah. Roh jahat itu. Saudara jangan pernah ya bicara sesuatu yang menguatkan mereka. Ya Pak, tapi ini penyakit turunan Pak. Tapi ini begini Pak, ini kita nih harus menangani manusia, harus hati-hati Pak. Ada 4 jenis manusia. Ada sanguin, ada pragmatis, ada melankolis. Kita memperkuat masing-masing. Itu semua itu adalah penduduk lama. Penduduk lama itu yang 4 jenis manusia itu harus dimusnahkan. Karena kalau kita menasihati anak Tuhan, lalu mempertimbangkan 4 jenis manusia ini, perasaan mereka Pak yang melankolis harus hati-hati dijaga. Maka kita harus mempelajari saudara hukum-hukum yang berlaku atas ke-4 jenis manusia ini. Kalau kita mempelajari hukum-hukum yang berlaku atas ke-4 jenis manusia ini, saya nggak hafal, melankolis, sanguin, lalu ada pragmatis, ada apalah itu, ada 4 ya. Kalau kita mulai mempelajari itu, maka Christ is become of no effect kalau kita mencoba memperlakukan hukum-hukum ini untuk membuat manusia menjadi seperti Kristus. Parah, fatal akibat. Kolose pasal 2 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus atau memimpin setiap orang kepada the perfection atau perfect in Christ Jesus. Jadi dialah yang kami muliakan. Siapa dia? Baca ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ the hope of glory, itulah yang kami beritakan kepada orang-orang yang berbagai jenis ini, ya, yang melankolis, sanguin, yang flekmatis atau apa gitu ya. Tiap-tiap orang kami nasihati dengan segala hikmat untuk memimpin ke semua jenis manusia menjadi satu jenis.
yaitu ciptaan baru di dalam Allah yang disebut Kristus. Memang di dalam kita melakukan, kita tahu itu baik, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu tahu kejiwaan, tapi bukan itu. Kristuslah yang kita beritakan. Kalau kita punya pengetahuan itu baik, tapi jangan terlalu diumbar-umbar, saudara. Nanti lama-lama itu ngelit, saudara. Ngelit kita, itu yang bahaya. Kristus yang harus ngelit, yang memimpin kita. Ya. Untuk orang di luar Kristus, konseling dan psikologi, pengetahuan psikologi itu sangat baik. Mereka perlu itu. Ya, ada beberapa penyakit yang harus ditangani oleh profesional dan para psikolog dan psikiater. Saudara tahu bedanya psikolog sama psikiater ya? Yang satu dari kedokteran, yang satu dari ilmu jiwa. Itu dua profesi yang berbeda, psikolog dan psikiater. Ya, kalau psikiater, saudara harus lulus dulu kedokteran. Kemudian mereka ini bekerja untuk kebaikan manusia. Tapi di dalam Kristus, saudara harus lebih hati-hati. Allah kita ini Allah yang cemburu, saudara. Kalau kita taruh pikiran yang lain, bahaya. Kita tidak akan mengalami perubahan pikiran. Jadi Kristus yang dibicarakan. Ulangan pasal 7 dibilang, apabila Tuhan Allahmu membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan setelah engkau menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa. Kalau saudara punya waktu, teliti apa yang dimaksud dengan Het, Girgasi, apa artinya di dalam bahasa Ibrani. Itu keempat jenis manusia yang saya sebut tadi, itu harus masuk ke dalam ketujuhnya ini. Ya, dapat jenis manusia, sifat-sifat manusia, ya, yang sanguin, melankolis, dan sebagainya itu masuk ke dalam 7. Firman Tuhan bilang, mereka lebih banyak, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Ya, jangan dipertahankan manusia lama itu ya. Tumpas mereka, jangan kau mengadakan perjanjian, nggak usah diselidik-selidiki lah sifat-sifatnya. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu Saudara sebagai psikolog, perlu itu ya untuk menangani orang yang tidak kenal Kristus. Kemudian jangan engkau mengasihani mereka, jangan dikasihani. Kasihan Pak, saya kan orangnya begini Pak, tolong Pak. Udahlah, nggak jalan janji Tuhan kalau kita punya sifat seperti itu. Oh saya ini keras Pak, kalau saya bilang ya, pokoknya saya hajar semua yang melawan saya. Nah itu sifat-sifat orang yang ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Di dalam Kristus, no way, harus berubah semua. Ya. Bayangkan Kristus waktu dibohongi oleh wanita Samaria. Dia bilang, coba bawa suamimu kemari. Wanita itu bilang, aku nggak punya suami Tuhan. Oh benar-benar kamu punya 5 ya. Dan sekarang yang kamu tinggal sama kamu itu bukan suami. Dalam hal ini benar. Itu orang Samaria membohongi Kristus, bilang nggak punya suami, padahal udah 6 suami. Itu kalau dia ngomongnya sama Petrus, kelar hidupnya. Saudara. Ananias membohongi Petrus, bilang, mengapa kamu membohongi Roh Kudus? Petrus gagah perkasa. Tapi Yesus tidak, saudara. Yesus tidak. Ya benar, dalam hal ini benar, kamu nggak punya suami. Sekarang yang tinggal sama kamu bukan suami. Bawa kemari. Dan wanita itu bertobat. Bedanya Kristus sama yang 4 jenis manusia ini beda, saudara. Pelayanan tidak akan berkembang baik oleh orang-orang yang hanya berpikir panjang tinggi lebarnya saja, tapi yang tahu kedalaman firman Tuhan.